Komunitas-komunitas ini tidak dibenturkan, tidak menjadi ajang perkelahian persaingan, tapi justru dia menjadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan memang kita tidak disuruh untuk sendiri, tapi disuruh berkomunitas. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau sudah datang pertolongan Allah dulu datang, wal fath baru kemenangan, jangan dibalik. Banyak orang sekarang berpikiran terbalik, dia menang tanpa pertolongan Allah. Tidak begitu bunyi ayatnya. Idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Setelah pertolongan Allah datang, baru wal fath. Dan orang Indonesia sadar itu. Makanya di preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dulu disebutkan, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia, dengan ini bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Maka kita merdeka atas berkat rahmat Allah. Begitu juga dengan biker subuhan ini, bisa 1 tahun berlanjut dengan berbagai macam kegiatannya. Dari yang beberapa orang, segelintir orang menjadi banyak orang seperti ini juga semua atas berkat rahmat Allah. Man tawadha'a lillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, dia mengatakan kami tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa, ini semua karena Allah, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajat biker subuhan di masa akan datang insyaallah. Apa efek dari saya bawa motor diiringi biker subuhan tahun lalu? Setelah di Batam memang selalu menjadi pencetus, menjadi selalu awal gerak langkah dakwah saya. Dulu ketika ramai-ramai kita menembus barisan umat manusia, dari pentas yang begitu megah tempat musabaqah tilawatil Quran, acara itu begitu gegap gempita, akhirnya kota-kota lain melihat itu dulu Ustadz Somad di Batam besar, mari kita buat lebih hebat daripada Batam. Mungkin jumlahnya lebih banyak, mungkin jumlahnya lebih besar, mungkin jamaahnya lebih melimpah ruah, tapi Batam tetaplah yang pertama. Begitu juga ketika nampak viral foto saya bawa motor dengan kawan-kawan sahabat setahun yang lalu di Batam. Maka setelah itu, setiap saya pergi ke beberapa kota daerah se-Indonesia, pasti ada saja sekelompok anak muda datang ke panitia, ke protokol pembawa acara, tolong diselipkan nanti pemakaian rompi biker subuhan. Bahkan yang terakhir, belum sampai seminggu yang lalu, saya di beberapa tempat, dari mulai Tasikmalaya, dari Tasikmalaya kami ke Banjar, dari Banjar lalu kemudian kami ke Ciamis, dari Ciamis kembali ke Jakarta. Di tempat perjalanan yang singkat itu pun tetap juga dipasangkan baju biker subuhan. Oleh sebab itu, kawan-kawan, sahabat-sahabat, anak-anak muda biker subuhan Batam, jangan tersinggung, jangan sakit hati kalau baju yang saya pakai adalah biker subuhan Tasikmalaya. Oleh sebab itu maka komunitas-komunitas ini mesti berdamai, mesti menghilangkan keegoannya, mesti menghilangkan kesombongannya, keangkuhannya. Karena setan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa untuk menggoda mereka untuk menyembah dirinya. Dulu setan menggoda manusia, mengajak untuk menyembah dirinya. Sembahlah Lata, sembahlah Uzza, sembahlah Manat, sembahlah Hubal, sembahlah Jibti, sembahlah Ta'ud, sembahlah hantu, sembahlah tuyul, sembahlah begu ganjang, sembahlah binatang, sembahlah pokok kayu. Tapi kemudian begitu datang Nabi Muhammad SAW, maka kita diajarkan la ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidur Basitur Rafi'ul Mu'izzul Mudhillus Sami'ul Basir alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir.
setelah kita diajarkan Allah, menyembah Allah, meminta kepada Allah, tiada daya upaya kecuali Allah, yang menolong hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billah. Ingat, setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah dirinya. Setan tidak menggoda kita lagi untuk menyembah pokok kayu. Setan tidak menggoda lagi untuk menyembah jin. Tapi setan walakin fit tahrish, dia akan menanamkan permusuhan di antara kita. Oleh sebab itu hati-hati komunitas-komunitas ini, ada gesekan-gesekan. Kata pepatah Melayu, sedang telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Maka kita tidak mempertentangkan, memperdebatkan jalannya. Itu hanya wasilah, itu hanya cara. Yang penting tujuannya. Tujuan yang ingin kita capai adalah ridha Allah. Nama pulaunya Pulau Ridha, dan kita bisa sampai ke sana macam-macam cara. Ada yang sampai ke Pulau Ridha, kita sampai ke pulau namanya Ridha Allah. Tapi dari Batam ke Pulau Ridha Allah itu apa jalannya? Kau bisa sampai ke sini naik apa? Aku naik sampan dayung. Kau sampai ke sini naik apa? Aku naik speedboat. Kau sampai sini naik apa? Kulihat sampanmu tak ada, speedboatmu tak ada. Memanglah tak nampak. Aku naik kapal selam. Mana nampak kau dari dalam? Kau naik apa? Aku naik helikopter. Kau naik apa? Aku naik sepeda. Jangan pertentangkan jalannya, jangan pertentangkan caranya. Yang penting kita semua sampai dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin seperti sahabat-sahabat Nabi yang titelnya bukan profesor, haji, LC, MA, PhD. Semua ini akan tinggal, tapi yang kekal adalah titel RA radhiyallahu an. Sampai meninggal dunia, sampai hari ini. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Semua jamaah menjawab radhiyallahu an. Diridhai Allah. Waktu awal, waktu subuh sebelum terbit matahari, kita sudah berkata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulah. Hanya bidang garapannya saja yang berbeda. Karena kita bukan manusia yang bisa bekerja sendiri, kita bekerja sama.